Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang zakat dan pajak. Baik, di sini pengertian dari zakat. Ya, zakat itu berasal dari kata masdar dari kata zakat yang berarti berkah atau tumbuh, bersih dan baik. Dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dan pajak menurut definisi para ahli adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Dan nomor 2, perbedaan zakat dan pajak. Dengan adanya semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa disamakan begitu saja dengan zakat, karena di antara keduanya terdapat perbedaan mendasar dan esensial. Adapun perbedaan antara zakat dan pajak akan dijelaskan dengan arti nama, dasar hukum, nisab dan tarif, sifat, subjek, dan sebagai berikut yang lain. Asas teori wajib pajak dan zakat. Asas hukum mengenai wajib pajak. Para ahli berbeda pendapat mengenai asas hukum terhadap kewajiban masyarakat untuk membayar pajak. 1. Teori perjanjian. 2. Teori kedaulatan negara. Yang dimaksud dengan teori perjanjian ialah bahwa pajak diwajibkan atas dasar hubungan timbal baik negara dengan masyarakat. 2. Teori kedaulatan negara. Yang dimaksud dengan teori kedaulatan negara ialah bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi. Untuk melaksanakan fungsinya negara memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu, negara punya hak untuk mewajibkan penduduknya atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing warganya. Asas wajib zakat ada 4 macam. Yang pertama, teori beban umum. 2. Teori khilafah harta. 3. Teori pembelaan. Dan 4. Teori persaudaraan masyarakat. Dan pembayaran zakat dan pajak, di sini ada 3 persoalan. Dengan memakai paradigma bahwa zakat tidak sama dengan pajak, para ulama kemudian membolehkan umat Islam untuk membayarkan pajak di samping kewajiban untuk membayar zakat. Dan ada 3 persoalan yang berkaitan dengan pembayaran zakat dan pajak yang harus dilaksanakan kaum muslim. Pertama, dalil-dalil yang membolehkan adanya kewajiban pajak di luar zakat. Kedua, syarat yang harus diperhatikan dalam kewajiban pajak. Ketiga, kritik terhadap tidak adanya ketentuan pajak di luar zakat. Membayar pajak tanpa zakat. Nah, persoalan lain yang dihadapi umat Islam dalam dualisme pajak dan zakat adalah adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa pajak sama dengan zakat. Artinya, kewajiban pajak meruntuhkan kewajiban membayar zakat. Nah, oleh karena itu, banyak di antara umat Islam yang membayar pajak dengan niat zakat dan menganggap telah gugur kewajiban zakatnya.
Eh, kadang pajak dipungut dari harta yang tidak menjadi objek zakat karena tidak memenuhi syarat wajib zakat. Biasanya yang pertama itu harus menggunakan niat tertentu, yaitu berniat mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintahnya dengan membayar zakat yang diperintahkan pada hambanya. Kadang niat pajak bertentangan dengan niat zakat karena niat ibadah dalam pajak tidak murni, sedangkan zakat adalah ibadah yang disyaratkan ikhlas dalam mengerjakannya. 2. Harus diberikan kepada sasaran tertentu, yaitu 8 asnaf, baik secara langsung maupun melalui perantaraan amil zakat yang mewakili pemerintah. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.